Selamat sore teman-teman semua. Pada hari ini kita kembali belajar mengenai praktikum Microsoft Excel. Tapi pada hari ini kita akan belajar mengenai praktikum Microsoft Excel yang lanjutan. Nah, jadi sebelum aku masuk ke dalam penjelasan dan praktikumnya, teman-teman boleh download dulu. Ada di folder pertemuan keempat, itu Microsoft Excel lanjutan. Ada data praktikum yang ketiga dan data praktikum yang keempat. Jadi teman-teman boleh download dua-duanya. Pada hari ini kita akan membahas dua praktikum tersebut. Nah, untuk praktikum 3 sendiri itu ada di halaman 119. Jadi teman-teman boleh bisa sambil buka. Praktikum 3-nya ada di halaman 119. Nah, di sini karena datanya banyak nih, jadi kita sediain nih teman-teman. Gitu, datanya ini ada 103. Kalau nggak salah ada 103, ya benar. Nah, di sini terdiri dari kode aset, tanggal pembelian, lokasi aset, jenis aset, merek aset, jumlah aset, nilai aset, total nilai aset. Dan di sini juga terdapat tabel-tabel bantuan. Ada lokasi aset, jenis aset, nama merek, dan di bawahnya lagi itu juga ada tabel yang akan kita isi nantinya. Nah, sebelum itu kita mau baca ketentuan dari soalnya dulu. Jadi ketentuan yang ada di modul. Nah, di sini informasi yang pertama, kode aset memuat AAA, BB, strip C, strip DDD, strip E. Ya, jadi kode aset ini ada kode-kodenya nih per masing-masing bagian. A itu buat apa, B buat apa, C buat apa, D buat apa, E buat apa. Nah, di sini dikasih tahu kalau A itu memberikan informasi tentang jenis aset. Jadi kalau misalkan kita mau isi tentang jenis aset, kita bisa pakai kode yang si AAA itu. Jadi 3 karakter pertama dari si kode aset. Kemudian yang BB itu memberikan informasi tentang merek aset. Berarti nanti dari sini nih 2 ini itu tentang merek aset. Kalau C memberikan informasi tentang lokasi penempatan aset. Nah, di sini yang C. Kemudian yang DDD memberikan informasi tentang jumlah aset pada lokasi yang bersangkutan. Ini mau ngasih tahu jumlahnya itu berapa sih gitu. Nah, yang terakhir itu yang ini banyak, itu informasi tentang tanggal pembelian aset. Nah, di sini kita mau coba masuk nih teman-teman ke informasi tanggal pembelian aset. Nah, di sini kan kita bisa tahu ya, informasi dari tanggal pembelian aset itu adanya tuh di si kayak ini atau di karakter yang paling kanan. Nah, tapi sebelum itu, karena kita mau bikin formatnya sesuai dengan yang ada di ketentuan 2 nih, jadi kan dia minta nih, kolom tanggal pembelian diisikan berdasarkan kode aset dengan format MMMMYY. Gitu. Jadi ada formatnya. Makanya karena ada formatnya, kita harus pakai functionnya itu atau rumusnya itu teks. Kita bisa ke formula bar, kita bisa isi sama dengan teks. Karena apa? Karena kita mau pakai number format. Jadi kita mau pakai format spesifik itu buat tanggal pembelian ini. Nah, kita bisa buka kurung. Kemudian, apalagi nih? Nah, karena kita mau masukin tentang tanggal, seperti yang aku bilang gitu kan. Kalau tanggal kita harus pakai kayak date, day, month, year gitu kan. Jadi di sini kita mau pakai si rumus date. Kita tinggal ketik aja rumus date, kita buka kurung, kita masukin nih year-nya. Nah, year-nya itu dari mana? Kita kan bisa lihat ya. Ini kayak kalau misalkan kita lihat nih teman-teman ke kodenya ini. Nah, 17 ini tuh kayak menggambarkan tanggalnya. Jadi 17 itu kayak tanggalnya, 12 ini tuh bulannya, 2013 ini tahunnya. Jadi kayak 17, 12, 2013 gitu. Nah, kita mau ngambil sih 2013. 2013 kan ada di pojok kanan. Kan karakter di pojok kanan. Makanya kita harus pakai rumus right buat isi si year-nya. Gitu ya. Kemudian kita buka kurung aja, right-nya yang mau diambil teksnya dari mana nih? Yang mau diambil teksnya dari si kode aset. Kita klik kode asetnya, kemudian kita masukin pakai titik koma dulu ya, supaya bisa pindah nih ke si numchart. Nah, kita masukin numchartnya itu karakter yang kita ambil. Karakter yang kita ambil itu ada 4, karena tahun kan ada 2013, berarti kan ada 4 ya, 2013. Gitu. Nah, kalau udah, tinggal kita tutup. Nah, year-nya udah jadi nih teman-teman. Kemudian
kita mau masuk ke mon. Nah, kita buat masuk ke si monnya ini, kita pakai titik koma dulu nih teman-teman ya. Kita kasih titik koma atau ikutin sesuai dengan laptop kalian. Nah, monnya, kita lihat, mon itu kan ada di tengah-tengah ya tadi ya. Kayak tadi kan 17, 12, 2013. Berarti kita mau ambil sih 12-nya itu yang tadi. Nah, untuk ambil 12-nya, karena dia nggak di paling kiri, nggak di paling kanan, kita harus menggunakan rumus MIT. Karena dia adanya di tengah-tengah. Berarti kita tulis aja MIT, buka kurung, teksnya yang mana? Teksnya yang tadi, yang kode aset. Kita klik aja kode aset. Nah, kita pakai titik koma lagi, kita masuk ke start num. Start num-nya berapa nih? Kita hitung dulu nih dari kode aset. Ya, bulannya itu dimulai dari karakter yang keberapa. Nah, kalau misalkan kita hitung, bulannya itu dimulai dari karakter yang ke-15, teman-teman. Jadi misalkan nih ya, kita hitung nih. A itu kan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, sampai di tanggal kan berarti 14. Pas mau masuk ke bulan, itu udah masuk karakter yang ke-15. Makanya start num-nya itu kita tulisnya 15. Gitu ya. Kemudian kita kasih titik koma lagi supaya bisa masuk ke num chart-nya. Nah, di sini kita isi 2. Karena kita mau ngambil cuma 2 karakter. Ya kan, dari karakter ke-15. Jadi 15 dan 16 gitu. Nah, tinggal kita tutup kurung. Nah, rumus buat mon udah selesai. Sekarang kita kasih titik koma lagi buat masuk ke si D. Nah, D ini itu kan ada di tengah-tengah juga ya teman-teman, nggak di paling kiri gitu. Dia posisinya masih di tengah-tengah dari si kode aset. Makanya kita masukin juga rumus MIT. Nah, kalau udah, kita buka kurung lagi, kita masukin teksnya sama dari kode aset. Nah, kalau udah, kita kasih lagi titik koma. Start num-nya karakter keberapa nih? Kita hitung lagi tadi ya. Karena tadi kalau yang bulan kan karakter ke-15. Berarti kalau misalkan mau masuk ke tanggal, dikurangin aja 2 gitu kan, 13 ya teman-teman. Tapi nanti kita hitung lagi, coba benar atau enggak gitu. Kita hitung ya. Di sini kan A itu udah 3. Ditambah BB itu udah 5. Strip itu dihitung ya teman-teman, itu 6. C itu 7. Strip lagi jadi 8. D itu ada 3 jadi 11. Strip itu jadi 12. Berarti karakter yang ke-13 itu sudah masuk ke si tanggal. Jadi yang EE pertama ini, 2 EE ini, nah itu merupakan karakter yang ke-13 awalnya. Jadi kita tulisnya benar 13. Kemudian kita kasih titik koma. Yang diambil itu 2. Nah, kalau udah sesuai nih, kita tutup kurung. Kita tutup kurung lagi buat nutup si date-nya. Nah, sekarang kan kita udah masuk lagi nih ke formula yang teks. Kita tinggal kasih titik koma, kita masukin di modul. Di modul minta formatnya apa? Di sini kan dia nanya format teks ya. Kita masukin formatnya YY gitu. Nah, kita masukin pakai kutip ya, teman-teman. MM-nya kecil aja deh. MMMM terus spasi YY. Terus pakai kutip. Gini. Nah, kalau formatnya udah kayak gini, udah sama kayak yang di modul, tinggal kita kasih tanda tutup kurung. Jadi rumusnya udah selesai. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal klik enter. Nanti yang keluar itu ada 13 Desember. Kayak gitu. Nah, kalau udah, ini tinggal kita tarik aja. Kita tarik sampai bawah. Dah. Gini, ya. Mungkin teman-teman bingung, kenapa Ci hasilnya kok 13 Desember? Nah, jadinya tuh ini menampilkan tampilan tentang MON. MON-nya kan kita tahu ya di sini bulan 12, berarti Desember, benar. Nah, di sini YY. YY itu tentang tahunnya. Tahunnya benar, kita 2013, makanya 13. Gitu ya. Jadi bukan tanggalnya. Terus kalau misalkan nih teman-teman kita ubah, misalkan disuruhnya days aja nih tulisannya. Nah, ini tinggal kamu hapus aja M-nya gitu. Nanti dia berubah cuma days.
Gitu. Tapi karena formatnya di sini kita disuruhnya M-nya 4, kita tulisnya 4 aja biar sesuai sama modul. Udah deh, untuk tanggal pembelian di sini udah keisi semua. Oke, kita lanjut ke kolom yang kedua. Kolom yang kedua itu kolom tentang lokasi aset. Nah, kolom tentang lokasi aset, kita harus baca dulu nih teman-teman ketentuannya gitu, informasi yang ada di Praktikum 3. Kolom lokasi aset, jenis aset, merek aset dibuat berdasarkan tabel bantuan yang tersedia. Nah, di sini kan tadi udah tersedia nih tabel bantuan ada 3. Nah, makanya nanti kita akan mengisi tabel atau kolom-kolom yang tadi dengan tabel-tabel yang ada di sini. Nah, kita balik dulu, kita isi yang pertama itu lokasi aset. Nah, karena tadi kita lihat nih teman-teman, tampilannya itu kan secara apa nih? Vertikal atau horizontal. Nah, di sini kan tampilannya secara vertikal semua ya. Berarti nanti rumus-rumus yang kita pakai itu bukan HLOOKUP, tapi tampilannya itu VLOOKUP. Jadi kita pakai formulanya yang VLOOKUP. Nah, tinggal kita isi di sini. Sama dengan kita pakai caps lock aja VLOOKUP. Nih, tadi dia keluar. Nah, kalau udah kita dikasih tahu lagi nih. Ini kan tentang lokasi aset. Kalau kita lihat di poin 1, kita lihat lokasi aset. Nah, ada di poin C. Nah, C itu memberikan informasi tentang lokasi penempatan aset. Kayak gitu. Berarti kita akan mengaitkan dengan si kode aset ini. Nah, kita lihat C. C itu berarti yang si 31 ini ya. 31, 32, 32 dan yang lain sebagainya. Nah, karena di sini itu angka, jadi teman-teman kalau misalkan di dalam suatu sel itu terdiri dari karakter atau huruf disertai juga dengan angka, ketika kita mau mengambil angka ini, itu kita harus menggunakan yang namanya rumus value. Supaya apa? Supaya si angkanya ini dapat terbaca oleh si fungsinya. Kalau misalkan nggak pakai value, nanti hasilnya nggak kebaca gitu, nggak kedetek karena mereka bingung. Ini di dalam suatu sel ini ada huruf tapi ada juga angka, jadi dia bingung mau deteksinya kayak gimana. Jadi kalau misalkan ada angka di dalam suatu sel, kita mau ambil angkanya doang, itu dimasukin rumus yang namanya value. Ini ya. Nah, jadi dia mau mengubah dari yang teks gitu kan, direpresentasikan menjadi number gitu. Nah, kalau udah, kita tinggal buka kurung lagi nih. Baru deh kita masukin gitu kan, karena ini kita udah masukin ke value. Jadi nanti si kode asetnya yang angka-angkanya akan dibaca sesuai dengan angka yang ada gitu. Nah, kalau udah, kita masukin nih. Tadi ada di C gitu ya. Informasi tentang lokasi penempatan aset itu ada di kolom C. Makanya karena kolom C ini ada di tengah-tengah, kita pakai rumus lagi, yaitu mid. Nah, kalau udah, kita buka kurung, kita masukin tuh teksnya. Teksnya masih si kode aset. Kemudian kita pakai titik koma. Start name-nya keberapa nih si C? Kita hitung aja nih. A ini ada 3, terus BB itu ada 2, jadi 5. Ditambah si strip jadi 6. Ditambah si C jadinya 7. Berarti si C ini ada di karakter ke 7. Nah, kalau udah tinggal kita kasih titik koma lagi, kita tulis mau berapa karakter yang diambil. Nah, karena C ini cuma 1, kita tulisnya 1. Nah, kalau udah, itu tinggal kita pakai kurung tutup. Nah, kurung tutup lagi, supaya kita bisa masuk ke si VLOOKUP. Kalau udah balik ke VLOOKUP, kita tinggal kasih titik koma. Kita mau masuk yang namanya table array. Nah, ini kita mau ngeblok tabel yang sesuai dengan si lokasi penempatan aset gitu. Jadi kita bisa lihat ke sebelah kanan. Nah, ada di sini nih teman-teman. Lokasi penempatan aset itu ada di tabel pertama. Jadi kita bisa menandakan atau memblok gitu. Ini kolom dari tabelnya dari si J5 sampai dengan si K7. Jadi yang ini nih, yang 1 2 3 Jakarta, Bandung, Bekasi. Nah, kayak biasa kalau misalkan VLOOKUP atau HLOOKUP itu harus dikunci pakai F4 atau FN4.
Nah, kalau udah kekunci, tabel array-nya kan udah nih. Kita tinggal kasih titik koma lagi. Kita masukin, kita mau ambil kolom yang keberapa gitu. Kalau kita geser, teman-teman, lokasi aset ini adanya di kolom yang kedua ya. Kolom yang satu kan masih kodenya aja. Nah, lokasi aset itu adanya di kolom yang kedua. Makanya kita tulis di sini itu kolomnya yang kedua. Supaya nanti yang terbacanya itu sih lokasi aset. Nah, kalau udah kita kasih titik koma lagi, kita kasih deh yang 0 range lookup-nya. Kalau udah tinggal kita tutup kurung. Kalau udah juga, enter deh. Nah, nanti yang keluar di sini itu Bekasi. Nah, kalau udah sama, teman-teman boleh tarik ke bawah rumusnya. Nah, udah deh. Untuk yang lokasi penempatan aset, selesai. Sekarang kita mau ngerjain lagi yang jenis aset. Sama kan, jenis aset kita mau buat berdasarkan tabel bantuan. Berarti rumus yang kita pakai juga sama, pakainya VLOOKUP. Nah, kalau udah dapet si VLOOKUP, kita lihat lagi tadi. Teman-teman bisa lihat gitu. Di kode aset, kalau tentang jenis aset tuh ada di huruf apa sih? Nah, sini kita bisa lihat gitu ya. Kalau tentang jenis aset, itu tuh adanya di si AAA maksud aku. Jadi kita akan pakai kode yang ada di AAA. Nah, AAA ini kan tulisannya ala, ain, ako. Jadi dia emang udah berupa teks ya teman-teman. Jadi kita nggak usah pindahin ke value. Kalau value kan khusus untuk angka yang dalam suatu selnya itu tergabung dengan si huruf gitu. Jadi supaya angkanya kebaca. Nah, tapi karena ini udah huruf, jadi kita nggak usah ubah ke si value lagi. Jadi kita bisa langsung masuk ke rumus untuk mengambil si ala ini. Nah, karena si ala ini adanya di karakter paling kiri, jadi kita tinggal masukin rumus left. Karena kita mengambil karakter paling kiri. Kemudian kita buka kurung, kita masukin teks yang mau diambilnya. Ini si kode aset lagi. Nah, kalau udah kasih titik koma, kita masukin yang mau diambil itu ada berapa karakter. Di sini ditulis A itu ada 3, berarti kita tulis aja 3. Nah, kalau udah, tinggal kita tutup kurung. Kalau udah lagi, kita kasih titik koma. Kita mau ngeblok tabel tentang jenis aset. Nah, di sini kan jenis aset itu adanya di tabel yang kedua. Yang di bawahnya si lokasi asetnya yang ini. Jadi kita bisa ngeblok dari J10 sampai yang ke K berapa nih? Itu K17. Jadi J10 dari ame sampai ke lemari. Kalau udah, teman-teman bisa blok, terus dikunci. Dikuncinya pakai F4 atau Fn4. Nah, kalau udah, tinggal dikasih range-nya. Kolom indeks dulu ya. Jadi titik koma dulu, kita masukin kolom keberapa yang mau diambil. Nah, sama nih, kolomnya itu kolom kedua. Karena kolom satunya tentang kode jenis aset, kolom keduanya itu tentang si jenis aset. Berarti yang kita ambil yang kolom kedua. Udah deh, kita kasih titik koma lagi, range-nya 0. Karena kita mau hasil yang absolut. Kita tutup. Kalau udah, enter. Nah, yang pertama keluar hasilnya adalah laptop. Teman-teman boleh tarik nih ke bawah. Nanti rumusnya ngikut. Gitu. Nah, udah deh. Sekarang kita lanjut ke kolom selanjutnya. Di sini kolom selanjutnya itu ada merek aset. Nah, di sini merek aset itu sama ya. Di sini ketentuan yang ketiga diperolehnya dari tabel bantuan. Berarti karena masih sama, tabelnya juga vertikal, ya udah kita langsung aja ya pakai rumus VLOOKUP. Gitu. Buka kurung. Kita lihat dulu tapi nih teman-teman dari penjelasan selanjutnya. Nah, si merek aset itu ditampilin di mana nih di kode aset. Merek aset itu ditampilinnya di si yang BB. Berarti dia ada di sebelahnya si ala tadi tuh yang 01, 14. Ini nih 01, 14, 14 gitu. Nah, karena dia berarti berupa angka, kita harus masukin lagi rumus si value.
Nah, kalau udah kita buka kurung, baru deh kita masukin si BB-nya itu. Karena kan kita mau ngambil si BB ya, karakter BB. Cara ngambilnya karena dia udah di tengah, kan nggak bisa pakai left lagi ya. Kalau pakai left nanti alanya ngikut. Jadi kita harus pakai yang mid. Gitu, karena dia adanya di tengah. Mid, buka kurung, masukin deh teksnya. Yang A4 atau si kode aset. Kalau udah, pakai titik koma. Dia dimulainya dari karakter keberapa mau diambil. Kita lihat, A itu udah 3. Berarti masuk ke B itu di karakter yang ke-4. Kita masukin aja 4. Kalau udah, kita tulis number chartnya berapa. Gitu, pakai titik koma dulu. Yang mau kita ambil B itu ada 2. Berarti kita tulisnya 2. Nih ya, B itu yang mau kita ambil ada 2. Nah, kalau udah tinggal kita tutup. Nah, udah nih si value-nya. Kita tutup sekali lagi buat balik ke VLOOKUP. Nah, karena lookup value-nya udah, kita pakai titik koma. Kita mau ngambil tabelnya. Tabel bantuan gitu. Tabel bantuannya kan tadi ada di pojok situ ya. Kita tinggal pindah, kita blok si tabel yang ini nih, yang ada nama mereknya banyak. Kita blok yang dari sini, J20 ya. J20 sampai ke K39. Kemudian seperti biasa kita kunci. Nah, kalau udah dikunci, teman-teman boleh kasih titik koma lagi. Masukin kolomnya sama kan, masih di kedua gitu. Karena nama mereknya ada di kolom kedua nih. Ini kan kolom 1, kolom 2. Kalau udah, tinggal dikasih range lookup-nya kayak biasa, 0. Terus kita tutup VLOOKUP-nya. Kita enter. Keluarnya itu gulali. Yang pertama. Kita bisa tarik deh ke bawah. Nah, keluar hasilnya. Kemudian tinggal yang terakhir. Yang terakhir sebelum total nilai aset. Nah, di sini ada jumlah aset. Kita baca dulu nih. Kita baca, ternyata di ketentuan sininya nggak ada. Berarti kita lihat ke si informasi tentang kode aset. Nah, di sini jumlah aset pada lokasi yang bersangkutan itu ditandai dengan si karakter DDD. Ya, jadi dari si DDD. Makanya kita mau ambil nih si DDD ini gitu buat menampilkan jumlah dari si asetnya. Jadi kita tinggal masuk aja nih ke sini. Nah, karena kita cuma mau ngambil angka, ya kan kita cuma mau ambil angka nih, si DDD ini kan yang 007, 001. Berarti kita nggak usah pakai yang kayak VLOOKUP, HLOOKUP, dan yang lain-lain. Kita langsung isi aja sama dengan value. Kenapa pakai value? Teman-teman udah tahu ya, karena di dalam suatu sel ini terdiri dari gabungannya tuh, ada karakter atau huruf, dan ada angkanya. Nah, supaya si angkanya bisa kebaca, pakai lagi si value gitu. Kalau udah, buka kurung. Nah, tinggal kita ambil. Si DDDD ini kan adanya di tengah-tengah. Makanya kita pakai rumus mid. Kemudian kita buka kurung lagi. Kita masukin teksnya. Teksnya sih A4, ya kan, dari kode aset. Kita titik koma, start name-nya, kita lihat DDD itu di karakter keberapa. Ini AAA ini udah 3, ditambah BB ini ada 5, ditambah strip itu udah 6, ditambah C itu udah 7, ditambah strip lagi itu udah 8. Berarti masuk ke DDD ini itu di karakter yang ke-9. Jadi start name-nya itu isinya yang 9. Nah, kalau udah tinggal kita kasih titik koma. Kita masukin yang mau diambil DDD, berarti ada 3 D-nya. Kemudian kita tutup 2 kali. Nah, kalau udah tinggal kita enter. Nah, keluar nih jumlah asetnya ada 7. Kemudian kita bisa tarik ke bawah rumusnya. Nah, jadi cepat ya teman-teman. Gunanya Excel bisa membantu kita nih buat ngolah data secara lebih cepat. Nah, kemudian yang terakhir di dalam tabel yang besar ini itu ada total nilai aset. Nah, total nilai aset kita bisa baca didapatkan dengan cara jumlah aset dikali nilai aset per unit. Jadi kita tinggal mengalihkan jumlah aset dengan nilai aset per unit. Ya udah, kita pakai aja kayak rumus biasa.
sama dengan terus jumlah aset. Jumlah aset di sini nih, F4. Dikalikan, kalinya itu pakai bintang, dengan nilai aset per unit. Kemudian enter. Keluar deh 57050. Kita tarik ke bawah. Nah, tabelnya udah jadi nih teman-teman. Yang besar udah ada isinya semua. Sekarang kita mau isi tabel kecil yang ada di bawahnya ini tadi. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan tentang si tabel kecil ini, aku mau ngejelasin beberapa rumus yang dipakai untuk isi dari si tabel kecil ini. Yaitu ada rumus sum if, sum ifs, count if, dan count ifs. Nah, apa sih bedanya mereka gitu? Sum ifs gitu kan. Yang aku tulis ya, maaf, salah tulis sum. Terus ada lagi sum if, terus sum ifs, terus count if, sama count ifs. Nah, ini bedanya apa sih gitu kan? Kalau sum mungkin teman-teman udah pada tahu ya, sum itu kita akan menjumlahkan sel gitu dengan range tertentu secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan teman-teman nge-range-nya dari sini nih ya, yang 4 tabel terakhir, maka dia langsung nge-sum, dia langsung menjumlahkan secara keseluruhan. Yaitu jumlahnya itu 54025. Ya. Sedangkan kalau count yang ini, dia itu akan menjumlahkan sel yang berisi gitu. Sel yang diisi oleh angka gitu. Nah, di sini kan kita punya sel ada 4. Nah, 4 ini diisi oleh angka. Maka dia count sel yang udah diisi oleh angka itu ada 4. Tapi kalau kita drag sampai banyak, tetap aja nih teman-teman, yang isi kan cuma 4. Maka dia isi count-nya itu cuma 4. Itu bedanya sum dan count. Nah, di sini aku juga mau jelasin gitu. Apa sih perbedaannya si sum sampai ada if-nya, terus ada si ifs-nya gitu kan. Nah, kalau si sum if, teman-teman bisa menjumlahkan suatu sel atau range tertentu gitu dengan suatu kriteria. Jadi kriterianya itu ada satu. Nah, kalau misalkan si sel itu sesuai dengan kriteria yang ada, dia baru bisa dijumlahin. Jadi nggak langsung yang kayak si sum. Kalau si sum kan secara keseluruhan. Kalau sum if ini harus sesuai dulu sama kriterianya. Nah, kalau si sum ifs, nah if gitu kan kayak di bahasa Inggris lah teman-teman. Kalau ada S-nya kan berarti banyak gitu. Nah, kalau if kan kriterianya cuma satu. Kalau si sum ifs, ini kriterianya bisa banyak gitu. Jadi dijumlahkan kalau misalkan kriteria-kriteria yang ada itu terpenuhi. Nah, sama count if juga gitu teman-teman. Si count if ini digunakan untuk menghitung jumlah atau banyaknya sel pada sebuah range yang memenuhi sebuah kriteria, syarat atau kondisi tertentu. Jadi emang sebuah gitu, cuma ada satu kriterianya. Jadi dia dihitung sel itu ada isinya kalau misalkan sesuai sama kriterianya, tapi kriterianya cuma satu. Kalau si count if ini kriterianya ada banyak gitu, bisa disesuaikan. Nah, kurang lebih itu perbedaannya. Ini aku hapus dulu ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau masuk ke total nilai aset. Total nilai aset berarti kan ini aja ya teman-teman. Kita bisa lihat nih total nilai aset itu ada di kolom H. Dia nggak ada kriteria tertentu nih. Berarti kita cuma tinggal ngejumlahin pakai rumus sum. Nah, kita isi aja nih sama dengan sum buka kurung, kita ke si kolom H. Nih. Kita tarik sampai bawah. Dah. Habis itu tutup kurung, enter. Karena nggak muat, kita double klik ya. Jadi muat nih tampilannya. Hasilnya itu 2.764.633.000. Nah, selanjutnya di sini ada total jumlah aset pada kantor Jakarta. Dia mau nanya nih, jumlah aset pada kantor Jakarta itu ada berapa unit sih gitu. Jadi kita mau lihat kira-kira di tabel ini, di alokasi aset ini, si Jakarta ini munculnya tuh sebanyak berapa kali di sini nih. Kan ada Jakarta, terus ada lagi di Jakarta. Kita mau ngitung, daripada ngitung satu-satu kan pegel ya teman-teman.
Jadi kita ngitungnya pakai rumus gitu. Rumusnya apa? Nah, rumusnya itu namanya sum if. Kenapa pakainya if? Karena kriterianya cuma satu, yaitu si Jakarta aja gitu. Nah, rumusnya gimana nih? Rumusnya tinggal kita masukin aja. Sama dengan sum if, buka kurung, kita masukin range-nya. Nah, range-nya itu ada di kolom C, karena kita mau menilai kriteria dari si lokasi aset. Jadi kita tarik aja nih, kita drag si kolom C. Aduh, ketarik banyak. Nah, aduh maaf ya, aduh. Nah, ini sampai 103. Ini kalau udah kriterianya udah kita tulis, yaitu kan si lokasi, kemudian kita kasih titik koma, range-nya maksud aku. Kita masuk ke si kriterianya. Nah, kriterianya tinggal kita tulis aja. Kan di situ dia maunya ngitungnya yang Jakarta doang. Kita tulis aja kutip Jakarta. J-nya yang besar, Jakarta. Tutup kurung, pakai tutup kutip. Kalau udah, kita kasih titik koma lagi. Nah, di sini dia nanya, jumlah range yang mau dijumlahin yang mana? Kalau misalkan sesuai dengan si range kriterianya ini gitu. Jadi kalau misalkan si lokasi asetnya ini sesuai di Jakarta, mana yang mau dijumlahin gitu kan? Berarti yang mau kita jumlahin itu ada di kolom yang F, yaitu kolom si jumlah aset yang ini nih. Jadi kita tinggal sorot aja, kita blok. Kita blok sampai bawah. Nah, dah sampai 103. Kalau udah, itu tinggal kita tutup kurung aja teman-teman. Terus enter. Dia keluar jumlahnya itu 223 unit. Gitu. Jadi ada 223 unit jumlah aset yang ada di kantor Jakarta. Gitu ya. Nah, terus kita mau lanjut ke sini. Nah, ini sebenarnya masih sama nih teman-teman. Dia kriterianya total nilai aset. Cuma di sini berarti yang dijumlahin sih nilai asetnya nih. Nah, dijumlahin total nilai asetnya kalau misalkan jenis asetnya itu komputer. Berarti kita masih pakai rumus yaitu sama dengan sum if. Kita tinggal tulis sama dengan sum if. Buka kurung, range-nya. Range-nya itu ada di kolom D. Kolom D itu tentang jenis aset. Karena kriterianya itu ada di sini nih. Gitu. Kita masukin aja sampai habis. Dah. Kalau udah, kita kasih titik koma. Nah, kriteria dari si range ini apa? Kita tulis. Buka kurung, tadi dia maunya apa nih teman-teman? Maunya komputer ya. Komputer. Gini. Tutup kurung, tutup kutip maksudku. Terus kita kasih titik koma. Nah, di sini dia minta kasih nih range yang mau dijumlahin. Tadi yang mau dijumlahin itu dari si total nilai aset. Jadi kita lihat itu ada di sel yang H. Berarti ini ya total nilai aset. Kita blok aja sampai bawah. Gini, dah. Kalau udah, kita tutup kurung, enter. Di sini kok hilang ya? Oke, teman-teman kita ulang aja. Oh, enggak deh. Di sini aku kira tadi kita ngerjain yang gulali, maaf ya teman-teman. Di sini dapat 677.750. Oke, kalau udah kita lanjut ke si gulali. Nah, gulali juga sama teman-teman, dia masih pakai yang namanya sum if. Karena kriterianya satu, dia mau jumlahin nilai aset. Kalau misalkan si jenis mereknya si gulali, berarti kita tinggal masukin lagi nih teman-teman, yaitu si sum if. Sama dengan sum if. Buka kurung. Range-nya kita pakai si merek. Merek itu ada di mana ya kolomnya? Kita lihat nih. Merek adanya di E. Nah, karena ada di E, jadi kita ngeblok dari E sampai bawah. Kalau udah, kita buka titik koma
supaya bisa masuk ke kriteria, kita tulis tadi kriterianya. Kriterianya kan tadi dia maunya jumlahin kalau misalkan tulisannya gulali. Kita kasih kutip lagi. Nah, kriterianya udah, kita kasih titik koma. Nah, sum range-nya, kita masukin range yang mau dijumlahin. Masih sama, dia pakainya si total nilai aset. Jadi kita pakai si kolom H. Kita blok sampai bawah. Oke. Tinggal kita tutup kurung. Enter. Keluar hasilnya 36.990. Oke, teman-teman boleh samain. Nah, di sini kita lanjut nih. Ada A, B, C. Kita bisa lihat di nomor 5. Jadi kita mau lihat informasi untuk isi si kolom-kolom yang ada ketentuannya itu apa sih. Di sini kita bisa lihat untuk total nilai aset ketentuan A adalah jumlah dari total nilai aset dengan kriteria. Nah, di sini lokasi penempatan aset di Bandung. Jadi ada satu kriterianya. Ntar aku warnain dulu, maaf agak nge-lag. Nah, kemudian yang kedua, nilai aset per unit lebih besar dari 7 juta. Nah, jadi di sini dia ada dua kriteria nih, teman-teman. Oleh karena itu, rumus yang kita pakai udah nggak sum if lagi, tapi sum ifs. Kita bisa tulis sama dengan sum ifs, buka kurung, sum range. Sum range-nya itu adalah jumlah yang mau kita jumlahkan gitu, range yang mau kita jumlahkan. Nah, di sini kan yang mau kita jumlahin itu sih ini ya, total nilai aset. Jadi kita bikin range itu dari si kolom H. Sini nih. Kita dari H kita tarik aja ke bawah. Nah, gini. Kalau udah, kita kasih titik koma. Kita mau masuk ke kriteria yang pertama. Kriteria yang pertama range-nya ada di mana? Di sini ada di lokasi penempatan aset. Makanya kita bikin range-nya itu dari si kolom C. Gitu ya, karena si lokasi aset kan ada di kolom C nih. Kita drag ke bawah. C aja ya. Nah, kalau udah kita kasih titik koma, kasih deh kriterianya. Yang pertama dia maunya di Bandung. Tulis Bandung. Kutip. Kemudian kasih titik koma lagi. Kita masuk ke range yang kedua untuk kriteria yang kedua. Nah, di sini dia kriterianya nilai aset per unit. Nilai aset per unit itu adanya di kolom apa nih? A, B, C, D, E, F, G. Di kolom G. Nah, teman-teman bisa ngeblok itu dari range-nya dari kolom G. Diblok aja sampai bawah. Nah, kalau kriteria range-nya udah, tinggal kasih titik koma kayak biasa. Masukin kriterianya. Kriterianya dia mau kalau lebih besar dari 7 juta. Tinggal kita kasih logo kayak biasa, simbol. Lebih besar, tulis 7 juta. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita 7 jutanya jangan lupa pakai ini ya, teman-teman. Oh ya, ini yes aja dulu. Karena tadi aku ada salah. Nah, kita ke sini. Nah, ini 7 jutanya ini kita jangan lupa pakai kutip. Ya. Belakangnya kita kasih kutip. Gitu. Di sini nih gini. Jadi dibenerin ya, teman-teman. Kayak gini. Nah, kalau udah tinggal di enter. Hasilnya itu 527.490. Kalau udah kita bisa masuk ke ketentuan yang kedua. Itu ada ketentuan B. Di sini kita lihat. Dia kriteria yang pertama itu jumlah aset dengan kriteria lokasi penempatan aset di Jakarta. Berarti yang pertama di lokasi penempatan aset. Kemudian jenis aset adalah laptop. Nih jenis aset. Dan nilai aset per unit lebih kecil dari 7 juta. Berarti dia di sini kita bisa lihat nih, teman-teman. Kriterianya itu ada 3. Ya, kriterianya ada 3. Ada penempatan aset, jenis aset, dan nilai aset per unit. Kita tinggal masukin aja sama dengan sum
if. Gini. Buka kurung, sum range-nya. Sum range-nya itu yang mau dijumlahin itu jumlah aset. Jumlah aset itu ada di kolom sini, F. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kalau udah, kita kasih titik koma. Kriteria 1, range-nya ada di mana? Range-nya ada di lokasi penempatan aset. Kan? Lokasi penempatan aset, makanya kita pakai si kolom C. Kita blok aja sampai bawah. Ya, kalau udah, kita masuk isi. Kriteria dari range sebelumnya apa? Kriterianya itu penempatannya nih di Jakarta. Maka kita tulis Jakarta. Gini. Kalau udah, kita kasih titik koma, masuk ke range kriteria yang kedua. Kita lihat di sini kriteria yang kedua itu jenis aset. Makanya kita lihat nih di sini jenis aset itu ada di kolom mana gitu. Jenis aset ada di kolom yang ke D. Kita tinggal blok jenis aset. Nah, kalau udah kita kasih titik koma, kita masukin kriterianya. Itu jenis asetnya laptop. Oh, ini aku salah ini. Laptop gini. Nah, kriteria yang kedua udah nih. Kita kasih titik koma lagi. Kita masukin range kriteria yang ketiga. Itu ada di nilai aset. Nilai aset adanya di sini. Itu di A, B, C, D, E, F, G. Di G. Teman-teman bisa blok kolom G. Nah, kalau udah, tinggal dikasih deh kriterianya apa. Kriterianya lebih kecil, ini lebih kecil ya teman-teman yang sekarang, dari 7 juta. 7 juta. Nah, kasih kutip lagi. Kalau udah tutup kurung, terus di enter. Hasilnya itu ada 5 unit. Oke. Kalau udah, kita mau bikin total nilai aset ketentuan yang terakhir, itu di ketentuan yang C. Ketentuan yang C, kriterianya apa nih? Jumlah dari total nilai aset. Nah, dia yang mau dijumlahin itu sih total nilai aset. Nah, kriterianya jenis aset dan merek aset. Nih. Berarti kita tinggal pakai sum if lagi, sama dengan sum if. Buka kurung, yang mau dijumlahin sih total nilai aset. Kita ke si kolom total nilai aset. Nah, di sini nih di H. Tinggal kita blok sampai bawah. Nah, kalau udah, kita masukin range kriteria yang pertama. Kita kasih titik koma. Nah, range kriteria yang pertama itu apa? Di sini ada jenis aset. Kita masukin aja jenis aset itu kolom keberapa nih? Sini kolom yang D. Tarik sampai bawah. Nah, kalau udah, masukin kriterianya. Kriterianya adalah komputer. Kita masukin nih, komputer. Gini. Kalau udah, selanjutnya kita kasih titik koma, kriteria range yang kedua. Di sini yang kedua itu adalah merek aset. Merek aset itu kan adanya di yang E. Nih, kita blok aja yang E. Nah, kalau udah, masukin juga kriterianya. Kriterianya itu adalah Samsul. Ketik aja, Samsul. Gini. Kalau udah, tutup kurung. Enter. Dapatnya 103, 200.000. Gitu. Nah, jadi kalau untuk total-total itu artinya kita menjumlahkan kan. Kita pakainya yang sum, tinggal kalian bedain aja. Keseluruhan kah, terus kriterianya 1 kah, atau kriterianya banyak. Nah, selanjutnya ini mau pakai banyaknya. Kalau banyaknya berarti kita akan melihat jumlah sel yang diisi gitu. Nah, jumlah sel yang diisi berarti kan kita pakainya count. Nah, di sini kita mau lihat banyaknya aset pada kantor Jakarta. Banyaknya aset pada kantor Jakarta berarti kan dia menghitung dengan satu kriteria. Berarti kita pakainya masih sama dengan
count if. Kita buka kurung. Kita pakai nih range-nya. Range-nya itu kita mau pakai banyaknya aset pada kantor Jakarta. Kita pakai yang di C. Karena lokasi Jakarta atau kriteria Jakarta itu ada di si lokasi aset. Jadi kita blok. Nih. Kalau udah, kita kasih deh kriterianya. Ya, Jakarta. Dah, kayak gini doang, tutup kurung. Enter. Hasilnya ada 33 aset, teman-teman. Nah, sama dengan yang di bawahnya. Cuman yang di bawahnya dia bergantungnya pada si merek, yaitu merek ikan. Berarti kita tinggal ganti nanti range-nya. Kita tulis sama dengan count if, buka kurung, range-nya. Range-nya itu dari merek. Merek itu ada di kolom C. Tarik ke bawah. Nah, kalau udah, tinggal kasih titik koma. Kriterianya. Kriterianya tadi I strip kan. Ini ya. Ya, I strip kan yang ini nih. Kalau udah, tutup kurung. Enter. Keluar itu ada 2 aset. Nah, selanjutnya kita mau isi pakai ketentuan lagi. Berarti kalau ada ketentuannya, nggak cuma satu ya kriterianya. Berarti kita pakai sama dengan count if. Kita lihat dulu nih yang ketentuan A. Adalah banyaknya aset dengan kriteria merek aset adalah Armine dan lokasi penempatan aset di Bekasi. Jadi kriterianya ada 2. Kita tinggal masuk sini, kemudian kita tulis itu count ifs sama dengan count ifs. Ini buka kurung. Kriteria yang pertama itu ada si Armine. Armine itu kan merek aset. Jadi kita blok si merek aset aja. Nah, kelebihan. Kita tarik lagi ke sini. Nah, kalau udah kita kasih titik koma. Tulisnya si Armine. R strip ya, teman-teman. R strip mana nih? R strip mine. Gini. Gini. Kalau udah kasih titik koma, kriteria yang kedua, yaitu ada lokasi penempatan aset. Lokasi penempatan aset ada di kolom C. Jadi kita range-nya isi yang si C ini. Nah, kalau udah, masukin kriterianya. Bekasi. Gini. Ya, kalau udah tinggal ditutup pakai kurung tutup. Enter. Oh, value. Kita lihat salahnya di mana nih aku. Oh, ternyata aku ada salah nih, teman-teman. Salahnya itu, bentar aku cek dulu ya. Ini. Salahnya, aku ngebloknya dari si header-nya. Oke, kita ganti. Jadi kita bloknya dari E4. E4, gini. Dah, hasilnya itu ada 2. Tadi aku bloknya dari sini nih, teman-teman. Makanya dia value. Nih, dari sini. Oke, kalau udah, kita tinggal yang terakhir. Yang terakhir itu ketentuan B. Di sini ketentuannya itu kriterianya jumlah aset lebih dari 3, merek aset adalah reka. Kita masukin aja sama dengan count if, buka kurung, kriteria range-nya yang pertama itu jumlah aset. Kita ke si kolom jumlah aset, kita blok aja. Nah, kalau udah, masukin kriterianya. Kriterianya itu adalah lebih dari 3. Kalau lebih dari 3, berarti kan kita tinggal pakai simbol aja, teman-teman. Kan, simbolnya lebih, pakai ini dulu ya, kutip. Kita tulis lebih dari 3. Nah, kalau udah, masuk ke kriteria yang kedua, pakai titik koma. Kriterianya itu merek aset.
Jadi kita tinggal ngeblok si merek aset. Di sini. Tarik sampai bawah. Nah, kalau udah, kita isi titik koma. Kita masukin kriterianya yang kedua itu apa? Yaitu mereknya adalah Reka. Kita pakai kutip. Reka. Gini, tutup deh. Kalau udah, kita enter. Hasilnya itu ada 8 aset. Nah, kalau udah seperti ini berarti data kita sudah lengkap nih teman-teman. Semuanya sudah terisi. Nah, sebelum itu aku mau mengajarkan teman-teman tentang bagaimana caranya memfilter. Mungkin sebagian dari kalian juga udah tahu ya. Karena di modul kita bisa baca nih. Kita dapat mengolah data ini untuk latihan menggunakan fitur filter gitu. Nah, caranya gimana sih caranya pakai filter gitu kan? Ini kita bisa buka aja dulu biar kelihatan semuanya ya. Nah, kita ngeblok bagian header. Ini header ya, teman-teman. Kita bisa ke data, kemudian kita ke filter. Nah, nanti akan muncul si segitiga terbalik ini, teman-teman. Nah, di sini kita mau coba filternya itu berdasarkan merek aset. Jadi kita klik segitiga terbaliknya yang si merek aset. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat, ini aku bisa pindahin enggak ya? Oh, nggak bisa. Kita lihat di sini yang ditampilin itu merek aset semuanya. Yang di checklist nih. Select all-nya jadinya kita matiin aja. Kita coba yang mau ditampilin itu si Atat. Terus apa ya? Gumi, terus sama Hukahe. Jadi nanti yang muncul di tabel ini hanya Atat, Gumi, dan Hukahe. Tinggal kita klik OK. Nah, nanti akan muncul cuma si merek-merek tertentu yang udah kita filter. Jadi lebih bisa fokus nih teman-teman, gak pusing gitu. Lihatnya datanya banyak banget. Kayak gitu. Itu contoh dari filter. Nah, untuk praktikum 3 sudah selesai.